Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Remaja asal Kalijambe, Sragen meninggal dunia diduga usai mengikuti latihan silat. Wisata petik buah semangka langsung dari kebunnya di Desa Demakijo, Klaten. Ratusan warga saling berebut berkah gunungan hasil bumi dalam kirap budaya di Desa Malangjiwan, Kabupaten Klaten. Remaja asal Kalijambe, Sragen meninggal dunia diduga usai mengikuti latihan silat. Belum diketahui penyebab pasti korban tewas, polisi kini masih menunggu hasil otopsi dari tim medis. Pelajar SMK bernama Fahriko Putra Pamungkas dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Yaksi di daerah Gemolong, Kabupaten Sragen. Menurut sang ayah, pelajar kelas 10 ini sebelum meninggal berpamitan untuk mengikuti latihan silat pada Senin malam lalu. Namun beberapa jam kemudian, pengajar silat memberitahu kepada keluarga jika Riko mengalami sakit dan dilarikan ke klinik. Namun karena sakit yang tak kunjung sembuh, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Ditelepon sama pelatih, ini Riko Riko sakit, latihan sakit. Saya kira ya masuk angin biasa, pokoknya terus dibawa ke klinik itu perempatan. Sementara kasus kematian pelajar ini langsung mendapat perhatian polisi. Pihak berwajib kini masih melakukan penyelidikan dan pendalaman serta meminta keterangan saksi terkait peristiwa ini. Dan hasil otopsi masih menunggu dari tim medis. Kami sudah diminta keterangan mungkin 6 saksi sudah kami minta keterangan. Baik pelatih beserta warga termasuk pelatihnya. Ada indikasi pidana dan nanti aja baru tahap penyelidikan. Jasad korban lalu dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kalijambe. Heri Prasio melaporkan dari Sragen. Fenomena supermoon menghiasi langit Selasa malam. Di Indonesia, fenomena ini bisa disaksikan oleh warga hanya dengan mata telanjang. Lalu apa dampak dari fenomena supermoon ini? Anda yang menyaksikan bulan yang terlihat lebih besar dan lebih terang Selasa malam, ya, Anda menyaksikan fenomena supermoon. Supermoon adalah fenomena di mana bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi yang bertepatan dengan fase bulan purnama. Berdasarkan pantauan di kantor BMKG Pusat, di Jakarta supermoon tampak jelas berkat cuaca cerah. Ini saya ikutan pantau supermoon bersama dengan BMKG. Kebetulan Selasa malam ini cuacanya cerah sehingga kalau Anda lihat di monitor yang sudah disambungkan dengan teleskop, ini kondisi bulan atau supermoonnya ini sangat cerah, sangat terlihat, kemudian warnanya kuning keemasan, terus lebih besar dan juga lebih terang dibandingkan dengan bulan purnama biasanya. Menatap supermoon dengan mata telanjang tidak berbahaya. Namun supermoon berdampak pada pergerakan air laut. Salah satu yang patut diwaspadai adanya fenomena ini adalah banjir rob di kawasan pesisir. Melihat supermoon pada malam hari ini itu tidak berbahaya karena ini bulan purnama, bukan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari kita tidak boleh menatap langsung karena akan merusak mata, tapi kalau bulan gerhana bulan itu boleh. Selain 7 Oktober, supermoon akan kembali terjadi di Indonesia pada 5 November dan 4 Desember mendatang. Michelle Winda dan Ilham Ilyas melaporkan dari Jakarta. Pernahkah Anda mempunyai pengalaman memetik sendiri buah semangka langsung dari kebunnya? Nah, inilah yang ditawarkan di Desa Demakijo, Klaten. Yang lebih istimewa, lahan kebun adalah rawa yang tidak produktif yang disulap menjadi kebun semangka.
Wajah-wajah riang terlihat di lahan kebun semangka milik desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Klaten. Selasa sore, ratusan warga dari berbagai wilayah seputar Klaten, Salatiga bahkan Yogyakarta berkumpul di lokasi ini. Pasalnya warga dapat memilih dan memetik sendiri buah semangka secara langsung di kebunnya. Selain itu warga juga bisa mengabadikan momen untuk berfoto dengan buah semangka yang ia petik sendiri. Sejumlah warga mengaku datang karena melihat di media sosial terdapat panen semangka yang unik. Rasa penasaran membuat ratusan warga datang sendiri dan membeli semangka secara langsung dari kebunnya. Penasaran aja, petik sendiri. Rasanya gimana setelah petik sendiri? Ya nanti rasanya senang sekali bisa milih-milih semangka sendiri di sini. Banyak juga ada tomat, ada terong, ada murah-murah di sini bisa bayarnya 1 kilonya murah. Berapa? Ya, untuk yang semangkanya tanpa biji itu 8.000, kalau yang biji itu 3.000. Ini tadi banyak sekali ya yang iya banyak sekali yang sini, jadi ikut-ikutan di sini. Kalau di sini gimana Mbak? Bisa memilih yang seger, yang seperti apa fresh, Mbak? Ya. Milih yang fresh, yang seger di sini bisa milih. Luas banget juga tempatnya, rame. Dari sana tadi terus ke sini milih-milihnya. Yang lebih istimewa adalah kebun ini berada di dekat jalan tol Jogja Solo adalah lahan yang tidak produktif karena berupa rawa. Para perangkat desa mengubah lahan ini menjadi kebun dengan potensi pertanian. Antusiasme masyarakat untuk memanen dan memilih buah semangka sangat tinggi. Ini luar biasa ya ini untuk antusias warga bisa panjenengan persani dari pagi sudah ngantri masuk karena ada sesuatu hal yang berbeda, petik sendiri tadi dengan harga terjangkau tentunya. Gitu. Cepat ludes Pak, kurang dari berapa menit tadi? Ya ini rencana 2 hari, tapi melihat antusias seperti ini rasa-rasanya tidak mungkin 2 hari kan gitu. 1 jam langsung 1 jam, yang kan 1 jam masih lainnya masih ada yang masih petik-petik masih ada karena ini jumlahnya juga tidak sedikit ya 1.700-an buah. Ini panen perdana atau bagaimana? Ini panen perdana. Kemudian lahan ini dulunya tidak bisa ditanami karena ada tol yang di situ. Di rest area saya minta uruknya atau disposalnya untuk kami urukkan di sini, kemudian kami kelola ditanami buah seperti ini. Semangka biji ditawarkan seharga Rp3.000 per kilogramnya dan semangka non biji ditawarkan Rp8.000 per kilogram. Tampaknya langkah ini patut ditiru oleh desa lain yang memiliki lahan desa kurang produktif. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ratusan warga saling berebut gunungan hasil bumi dalam kirap budaya di Desa Malangjiwan, Kabupaten Klaten. Acara digelar sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan mempererat silaturahmi antar warga. Alunan musik Selasa sore lalu mengiringi langkah ratusan warga Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten dalam kirap budaya di Festival Tirtawijaya. Kirap yang dimulai dari sumber mata air atau umbul betek ini bukan hanya pawai biasa. Bagi warga desa ini lebih dari sekedar tradisi. Ini adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan, kepada alam, dan kepada sesama atas panen dan rezeki yang mereka terima. Yang mereka bawa bukan sekedar gunungan sayur, buah, dan jajanan pasar, tapi dalamnya ada kerja keras, doa, dan harapan yang ditanam selama berbulan-bulan. Setelah diarak keliling desa, gunungan hasil bumi diletakkan untuk diperebutkan. Bukan soal berdesakan, tapi ini adalah sukacita, dan pulang bisa membawa sedikit berkah dari gunungan yang akan dimakan bersama keluarga. Masalahnya kan banyak banget yang rebutan itu. Terus rencana untuk apa Mbak? Dimasak. Dimasak buat sayuran. Biar apa Mbak? Biar dapat berkah ya. Juara pertama. Susah enggak tadi? Susah enggak. Di tengah kemajuan teknologi, kirap budaya dari zaman leluhur masih menjadi ruang tempat untuk bersyukur dan menyatukan sesama. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.